saya akan menjelaskan sedikit tentang residiv kejahatan. Adapun syarat-syarat dari residiv kejahatan ini, kejahatan yang diulangi harus termasuk ke dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang sama atau kejahatan yang pertama. Adapun pasal-pasal yang menguraikan mengenai jenis residiv kejahatan ini. Yang pertama ada pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Contohnya antara lain ada pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan penadahan. Lalu bagian kedua ada pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang. Di antaranya, makar terhadap kepala negara, pembunuhan, dan penganiayaan. Adapun kelompok jenis kejahatan yang ketiga adalah dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan. Adapun perbuatannya di antara lain penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, dan penghinaan terhadap penguasa dan badan umum. Lalu ada penghinaan terhadap orang dan juga kejahatan penerbitan dan percetakan. Lalu syarat lain dari residiv kejahatan ini harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, yaitu Inqrah van Bewijk, yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bukan berupa penetapan atau basking. Lalu syarat selanjutnya ada pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus berupa pidana penjara. Lalu tenggang waktu dalam pengulangan tindak pidana itu juga ada dibagi menjadi dua bagian. Ada 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap dan juga ada 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap. Jadi tenggang waktu di dalam pengulangan tindak pidana adalah dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.